Pace e bene. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, semoga kita dalam lindungannya. Tidak terasa, kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-32. Tinggal beberapa minggu hari lagi, kita akan memasuki tahun baru dalam kalender liturgi gereja. Bacaan Injil hari Minggu ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Tuhan Yesus dalam Injil ini mengajarkan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini mungkin sudah sangat familiar bagi kita, bahwa yang digambarkan secara umum adalah kerajaan surga, keadaan yang terjadi karena pengaruh Injil, bagian lahiriah dari kerajaan Kristus, serta pemerintahan dan keberhasilannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh mau melukiskan tertundanya kedatangan Tuhan dengan perhatian utama pada perlunya kesiapan dan kebijaksanaan. Orang bijaksana selalu siap, sebab ia sadar bahwa saat Tuhan akan datang, tidak seorang pun mengetahuinya. Namun manusia ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. 5 garis bodoh adalah gambaran dari orang yang tidak cukup intelijen dan orang fasik yang menentang hukum Allah. Itulah yang dicoba digambarkan dalam Injil ini. Dan 5 garis bijaksana adalah gambaran orang yang memiliki intelijensi dan memahami kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, garis-garis bijaksana dan garis-garis bodoh itu sama-sama tertidur saat menunggu datangnya pengantin. Namun garis-garis bijaksana itu tidak lupa mempersiapkan minyak seperlunya dan memikirkan sesuatu yang tidak diduga-duga, terutama keterlambatan datangnya sang pengantin. Siap dengan minyak artinya melaksanakan kehendak Allah. Sebab saat garis-garis bodoh yang tanpa minyak itu berseru, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu, mereka ditolak. Untuk masuk dalam perjamuan bersama Tuhan, orang tidak cukup hanya berseru, Tuhan, Tuhan, tetapi harus melaksanakan kehendaknya. Karena itu, berjaga-jagalah, berarti siap dengan minyak secukupnya pada saat kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang dilukiskan pada waktu tengah malam mengacu pada malam Paskah akhir zaman, di mana Allah akan menciptakan langit dan bumi baru. Tulisan Yahudi mencatat 4 malam terpenting dalam sejarah, yakni malam pertama,
ketika Allah mengoyakkan kegelapan dan menciptakan dunia. Malam kedua, ketika Abraham mempersembahkan putranya sebagai kurban. Malam ketiga, ketika Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan malam keempat, ketika akhir zaman tiba. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, garis-garis dalam perumpamaan ini ialah kita umatnya. Tugas garis-garis ini adalah menyongsong kedatangan mempelai laki-laki yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka datang untuk bersiap siaga melayani mempelai laki-laki itu ketika ia muncul. Dan sementara itu mereka menunggu kedatangannya. Sebagai umat Kristen, kita mengaku bahwa kita adalah pelayan-pelayan yang siap melayani Kristus, menghormatinya sebagai mempelai laki-laki yang mulia, memuliakan namanya, dan mendatangkan puji-pujian bagi Dia, khususnya ketika Ia akan datang untuk dimuliakan dalam orang-orang kudusnya. Kita harus mengikutinya sebagai pelayan-pelayan terhormat yang melayani tuan-tuan mereka, meninggikan namanya dan menyerukan pujian bagi Kristus yang maha mulia. Inilah tugas kita. Tak jarang kita hanya berseru, Tuhan, oh Tuhan. Padahal yang melaksanakan kehendak Allah akan berkenan kepadanya. Mengapa? Apa mau kita sekarang? Inilah mungkin satu permenungan bagi kita dan satu refleksi dalam hidup kita yang perlu kita ulang-ulang dan perlu kita pahami dengan baik. Sebagai umat Kristen, kita bukan hanya mengaku dan mencari Kristus, tetapi juga mengasihi dan merindukan kedatangannya, serta bertingkah laku sepenuhnya sesuai dengan pengakuan kita itu. Kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan pusat, tempat semua arah kehidupan beragama kita bertemu, dan padanya seluruh kehidupan ibadat kita selalu merujuk dan mengarah. Seperti dalam perumpamaan tadi, garis-garis itu harus memiliki terang di tangan mereka untuk melayani mempelai laki-laki. Demikianlah halnya orang-orang Kristen adalah anak-anak terang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan sabda Tuhan hari ini kepada kita ialah, yang pertama, Tuhan mengundang kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mengantisipasi tentang hal-hal yang akan terjadi, selalu siap dan berjaga-jaga. Allah kita adalah Dia yang selalu memberi kejutan. Kita tidak tahu kapan Ia akan kembali. Tugas kita ialah harus selalu bersiap sedia, selalu berjaga-jaga, sehingga ketika Ia datang, kita siap untuk masuk bersamanya dalam perjamuan nikah abadi. Dalam menyongsong kedatangan Tuhan, Ia menghendaki agar kita kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ia menghendaki agar kita selalu mencarinya, membangun relasi yang baik dengannya, sehingga kelak pada waktunya
Ia akan mengenal kita dan menerima kita dalam pesta perjamuan nikah abadi, seperti menerima teman lama yang sudah sangat lama dikenal atau sudah saling mengenal. Dalam menjalani kehidupan ini, kita hendaknya saling memperhatikan dan saling mengingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghabiskan waktu-waktu hidup kita dengan berbuat baik, dan akhirnya semoga Allah yang Maha Bijaksana menganugerahi kita kebijaksanaan agar kita mampu memahami dan melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga melalui Injil pada hari Minggu ini kita semakin mampu dan semakin menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberkati kita senantiasa dan melindungi kita dimanapun kita berada. Semoga amin. Terima kasih. Pace e bene.